Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025 sebentar lagi. Adapun tema firman Tuhan yaitu masih tetap di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10. Ini sesi yang keempat, namun subtemanya adalah Mesabo atau meterai, sangkakala, dan bokor. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Skema kitab Wahyu itu menyatakan bahwa tujuh tahun panen raya, ya itu sudah terlaksana sejak tahun 2015 sampai tahun 2022. Kemudian P4, yaitu penyucian, pendamaian, pemeteraian dan penebusan yang merupakan kegenapan dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3 selama 2 tahun itu juga sudah terlaksana tahun 2022 sampai tahun 2024. Ya, kita sudah laksanakan. Kemudian Dewan Musyawarah Besar Wahyu pasal 4 ya, itu juga sudah terlaksana. Saya sudah sampaikan pada saudara. Kemudian acara-acara yang sedang disiapkan untuk kita ya sebagai berikut. Yang pertama itu PM atau puasa Melek ya, yang dimulai 27 September tahun 2024 dan sekarang sampai 31 Desember ya, tadi pagi kita tetap PM ya 2024, sudah kurang lebih 96 hari. Kemudian setelah itu nanti penggenapan Wahyu pasal 10. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melakukan PM itu untuk menimbun urapan supaya nanti pada saat kita digembalakan oleh tubuh astral, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini ya bisa mengikuti Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena tubuh astral itu tubuh surgawi ya, itu tanpa cacat celah ya. Kemudian tahbisannya tentunya sudah mendekati kesempurnaan. Ya, persekutuannya dengan salib Tuhan dan 9 penderitaan salib itu sudah tuntas. Bapak yang kasih Tuhan, dia adalah ya malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya atau burung buas dari timur. Bapak yang kasih Tuhan, yang sakti Mondroguno. Bapak yang kasih Tuhan, ya saya katakan idune itu geni ya, Sabdo Ratu tan kenoing mula wali. Artinya apa yang dikatakan? Kalau dia mengampuni ya Tuhan mengampuni, kalau dia tidak mengampuni Tuhan tidak mengampuni. Itu ucapan Tuhan kepada 12 rasul ya, maksud saya 11 rasul karena kan belum tambahnya kan di KPR ya, ketika mereka itu embunnya itu disembul sama Tuhan, terimalah Roh Kudus sampai nanti masuk Pentakosta yang pertama ya. Apa yang kamu ampuni Tuhan mengampuni, apa yang tidak kamu ampuni Tuhan juga tidak mengampuni. Diberikan kuasa, diberikan otoritas Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri melalui PM ini supaya tabiat daging kita disingkirkan, Roh Kudus semakin mencengkeram hidup kita sehingga kita bisa menjadi satu tim 1770-490 dan GPA. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian ya setelah penggenapan Wahyu pasal 10, maka Pentakosta akhir zaman, yaitu Wahyu pasal 5. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali. Kemudian pengutusan panen raya untuk goyim atau zaitun liar untuk tahapan yang terakhir. Kemudian setelah itu kegerakan kuda putih. Kemudian ya tentang Mesabo. Mesabo itu singkatan dari meterai, sangkakala, bokor. Ya,
Meterai 1 sampai meterai 7 itu tertulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Kemudian meterai 7-nya Wahyu 8 ayat 1. Meterai 1 sampai meterai 3, kuda putih, kuda merah, kuda hitam ya. Itu menggambarkan bahwa kegerakan kuda putih itu terjadi di tengah-tengah perang di mana-mana ya. Kemudian kelaparan di mana-mana. Kenaikan harga-harga atau sembako yang belum pernah terjadi. Kalau sampai ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 sebagai mana yang dikerjakan kuda hitam, berarti itu belum pernah terjadi. Bapak kasih Tuhan. Ya sekarang ini akhir-akhir ini memang semuanya serba naik terus dan naik terus. Bapak kasih Tuhan. Sampai nanti dikatakan secupak gandum itu sedinar. Upah sehari itu cuma bisa membeli ya secupak gandum. Kemudian 3 cupak jelai itu sedinar. Ya kalau di Indonesia itu mungkin lauk pauknya ya. Kemudian terjadi inflasi yang sangat dahsyat. Inflasi itu ya kenaikan harga barang-barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Itu inflasi naik terus, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga di negara-negara maju pun gelandangan itu bertambah-tambah, dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Ya, kita bisa membaca di media sosial demikian. Ini meterai 1 sampai meterai 3. Kegerakan kuda putih itu terjadi di peristiwa-peristiwa tersebut. Namun demikian Tuhan berjanji bahwa anggur dan minyak dipelihara. Ya, anggur itu menunjuk kepada darah Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasal 6. Kemudian minyak itu menunjuk kepada urapan. Jadi orang yang menghargai darah Kristus, ya, anak domba yang tersembelih dan yang ya diurapi Roh Kudus, mengikuti PM, Bapak masih Tuhan, ya, bisa secara rutin atau mungkin juga bisa bolong-bolong sesuai dengan kemampuannya, tetapi ada satu upaya untuk menimbun urapan. Minyak ya yang digambarkan Roh Kudus itu seperti minyak ya, minyak urapan. Itu nanti akan dipelihara pada saat ya kuda hitam, Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian meterai yang keempat ya, sebelum meterai keempat dibuka, tim dari timur ya, tim dari timur atau dari Indonesia, tim kegerakan kuda putih itu meluncur ke barat atau Amerika Serikat ya, untuk melakukan pemeteraian atas zaitun asli, yaitu Yahudi dan Israel ya. Dilambangkan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, 144.000 orang dimeterai, tiap suku 12.000 ya. Itu merupakan apokalipsis atau apa namanya, sesuatu angka figuratif yang lambang. Itu menunjuk Israel, Yahudi yang bertobat, meratap ya, dengan ratapan yang tiada taranya, menyesali bahwa dulu 2000 tahun yang lalu sudah membunuh juru selamatnya ya, melalui tangan orang berdosa, tetapi dalangnya orang Yahudi. Itu disesali. Mereka meratap, menangis ya, bukan sekedar menangis, dengan ratapan yang riuh rendah. Seluruh orang Israel sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Zakaria pasal 12 ayat 10 mulai mengatakan demikian. Bapak Ibu ngasih Tuhan, sedangkan yang dimeterai itu lebih dari 10 juta. Ya, lebih dari 10 juta. Melakukannya bagaimana? Itu pekerjaan ya, malaikat sang surya serta 4 guru dari Indonesia. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Bapak kasih Tuhan ya. Kemudian kita dari Indonesia meluncur dari timur ke barat. Nah, baratnya itu Amerika. Berarti yang menyambut kita itu buruh dari Amerika.
Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pemeteraian itu terjadi sebelum ya meterai yang keempat. Setelah kita disambut, ditoto segala sesuatunya, maka guru Amerika itu berangkat ke selatan ya dengan untuk membuka meterai yang keempat. Ya, pada saat meterai yang keempat itu dibuka oleh anak domba, maka terjadilah perang nuklir, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan hukuman yang sangat dahsyat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar. Keempat hukuman yang dahsyat itu sudah sering terjadi di dalam perjanjian lama, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian itu nanti akan memuncak pada saat meterai keempat itu dibuka. Ya, pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian tim dari Indonesia ya yang sudah dipilih ya kisaran 2.400 itu meninggalkan Indonesia, sehingga yang tertinggal di Indonesia itu nanti akan berhadapan dengan meterai 4 dan meterai yang kelima, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, di dalam meterai keempat itu masing-masing itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri, Bapak yang kasih Tuhan. Karena itu perang nuklir, orang nggak bisa nolong lainnya, ya masing-masing ya. Kalau rohaninya itu sampai, ya tentunya nanti dia akan sampai kepada meterai yang kelima. Dan harus memilih lagi. Jadi tidak ada enaknya bagi yang tertinggal, Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca Yeskiel 14 ayat 20 sampai 23. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk menyelamatkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu, kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, jadi yang luput atau tidak terkena keempat malapetaka yang dahsyat itu, mereka tuh orang yang tingkah lakunya tuh sudah memperkenan Tuhan. Dan kita pun akan senang melihat tingkah laku mereka. Yeskiel 14 ini mengatakan, namun demikian ya kita baca, saya baca ulang ya. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, Tuhan katakan demikian, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ya, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan. Jauh lebih dari itu kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar. Ini sama dengan, ya, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6, ya, tentang meterai yang keempat, pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar. Sekalipun pada waktu itu, Bapak yang kasih Tuhan, kalau ini terjadinya dulu di Yerusalem, ya, ada orang yang saleh, sesaleh Daniel, ya, kemudian Ayub, ya, ataupun Nabi Nuh yang diperkenan Tuhan. Tapi ketika meterai keempat itu dibuka, ketika terjadi perang nuklir, mereka tidak bisa menyelamatkan.
orang-orang yang tertinggal. Masing-masing harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian kita baca Matius pasal 25. Ayat 8 sampai 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ya, jadi ada saatnya satu sama lain bisa tolong-menolong. Tapi kalau sudah sampai kepada meterai keempat, ya Nuh, Daniel, Ayub pun tidak bisa menolong. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Seperti 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Ya, sama-sama mengalami krisis rohani yang berat. Karena penundaan-penundaan. Ya, akhirnya semuanya tertidur. Dan ketika diberitahukan untuk PM, Bapak yang kasih Tuhan, untuk menimbun urapan, ya, maka darah yang bijaksana itu menimbun urapan. Sehingga botolnya ada minyaknya. Tetapi yang bodoh membiarkan botolnya itu kosong. Nanti kalau sudah tiba waktunya, dia bilang, "Mah, aku dikasih sedikit minyakmu." Dek, enggak cukup. Ya, enggak cukup. Atau Pak, minyaknya dikasih sedikit. Enggak cukup, enggak bisa. Ya, atau mungkin Pak D, atau Bude, atau Pak Le, atau Bule, atau Opung. Ya, opung laki-laki, opung perempuan, atau boru, atau apa-apapun. Bapak yang kasih Tuhan, aku dikasih sedikit minyaknya. Enggak bisa. Ini aku juga cuma dapat sedikit. Karena PM ku bolong-bolong. Ya, nggak bisa saling tolong-menolong nanti. Kalau sudah sampai meterai keempat, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Saudara perhatikan. Ya, saya sudah sampaikan firman ini, ya, Yeskiel 14 ayat 20 sampai 23. Ya, kalau keempat, hukuman murka Tuhan yang berat-berat itu nanti menimpa jagat, yaitu pada saat Wahyu pasal 6, ya, bagian meterai yang keempat itu dibuka, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Ketika perang nuklir itu nanti tombolnya dipencet, tidak bisa orang tua itu terus ngaling-ngalingi anaknya benda kena nuklir, tidak bisa, tidak ada. Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memasuki tahun 2025 saya gaskan, ya, hierarki 568 maupun hierarki kecil harus belajar PM, ya. Saudara bisa ambil waktu, sudah diumumkan untuk hierarki kecil, ya, itu PM-nya hari Jumat dan hari Sabtu. Saya umumkan lagi, hari Jumat kan Sabtunya sudah tidak sekolah. Hari Sabtu, ya, minggunya tidak sekolah, ya, sekolah minggu sore, ya. Itu pun Tuhan mengatur dari jam 9 malam sampai jam 1 seperti biasanya. Bapak yang kasih Tuhan, kalau yang ini pun tidak dilakukan, ya Nuh, Daniel, dan Ayub tidak bisa menolong saudara. Padahal kesalahan kita masing-masing ini tidak seperti Nabi Ayub. Kesalahan kita itu tidak seperti Daniel, ya. Kesalahan kita tidak seperti Nabi Nuh. Kalau mereka bertiga saja tidak bisa menolong, apalagi orang tuamu yang tidak pernah PM. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kakakmu yang tidak pernah PM, ya. Saudaramu yang tidak pernah PM, kok jaga ini menolong kamu pada saat nuklir itu diledakkan pada meterai keempat. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Ya, saya sudah umumkan, ya, untuk hierarki kecil supaya diperhatikan. Jadi Jumat Sabtu
Itu waktunya hierarki kecil PM, jam 9 malam sampai jam 1 pagi, ya. Kemudian jam 1 pagi berganti kepada seluruh hierarki 5, 6, 8. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Itu untuk menimbun urapan, untuk mengumpulkan minyak. Kalau saudara tidak pernah PM, tidak punya minyak, nanti seperti darah yang bodoh itu, aku dikasih sedikit. Tidak bisa, ini cuma sedikit juga. Ya, cetil, jawaban cetil. Kalau sudah sampai Wahyu, materai keempat, kalau sudah sampai Matius pasal 25 menyangkut urapan, Bapak yang kasih Tuhan, maka masing-masing itu harus menimbun sendiri-sendiri. Kalau menaikkan syafaat ya bisa, tapi membagi urapan itu tidak bisa. Karena kita bukan Musa. Kalau Musa sama Tuhan, ya, Roh Kudus yang ada pada Musa diambil sedikit, kemudian dibagi kepada 70 tua-tua. Nah, ini tidak demikian aturannya, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu masing-masing bertanggung jawab. Materai keempat itu perang nuklir. Kemudian materai kelima itu antikris. Ya, pembunuh. Ya. Orang yang tetap di dalam imannya. Tetapi yang mengingkari imannya dibiarkan hidup barang sesaat. Namun kemudian juga dibunuh dan masuk neraka. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi pada saat materai kelima itu nanti akan terjadi murtad yang sangat dahsyat. Antikris itu ya pekerjaannya meledak sangat dahsyat. Terjadi di mana-mana. Karena yang menginjak sudah pergi. Ya, sudah pergi dari Indonesia. Fokus dengan pemeteraian zaitun asli di Barat atau Amerika Serikat. Jadi why saudara orang Indonesia, ya, kalau sampai materai kelima, ya, materai keempat, kelima, apa yang kasih Tuhan tertinggal di Indonesia, ya berhadapan dengan materai 4, materai 5, apa yang kasih Tuhan. Terjadi murtad yang sangat dahsyat sekali. Ya. Orang bertak gitu, ditambah gendam, ditambah lagi disihir, dihipnotis. Sementara orang yang tertinggal itu kuncinya sudah dibuang, sudah diinjak-injak. Ya. Sehingga tidak bisa apa-apa. Cuma tela-telo itu cuma diam, lihat sana, lihat sini. Sementara mereka membawa alat-alat penyiksa. Apa yang kasih Tuhan? Akhirnya, ya aku ikut kamu. Apa yang kasih Tuhan? Nanti akan terjadi murtad yang sangat dahsyat sekali. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau sekarang saja salib sudah diinjak-injak. Ya, membuang pengajaran. Berlaku fasik terhadap pengajaran. Apalagi nanti. Itu akan dibujuk sampai murtad. Kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat ya 3 dan seterusnya. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan seterusnya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya
Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, supaya dihukum semua yang tidak percaya ya akan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Artinya yang tidak percaya kepada kebenaran, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, atau yang murtad, ya, dan yang suka kejahatan, para pembuat kejahatan, itu nanti akan disesatkan. Itu diizinkan oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Wahyu 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, jadi yang ketinggalan ya oleh tim yang dari timur ke barat itu, mereka harus tabah. Ya. Harus tabah. Mereka itu disebut orang kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Orang-orang kudus. Ya. Kemudian ada yang ditentukan untuk ditawan. Ditentukan untuk ditawan itu artinya dia nanti murtad, hidup sebentar, kemudian masuk neraka, masuk tawanan. Ditawan itu artinya masuk neraka. Sehingga dalam Efesus 4 itu ya dikatakan pada kebangkitannya Tuhan itu membawa tawanan-tawanan, membawa orang dari neraka. Tawanan di bumi tidak seberapa, tawanan di neraka itu yang berhak Tuhan yang menentukan. Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang ditawan ataupun yang dibunuh dengan pedang. Kalau ditawan itu dia murtad, dia menerima antikris. Tetapi kalau yang dibunuh dengan pedang, itu orang yang bertahan di dalam imannya, kemudian dibunuh, disiksa. Bapak yang kasih Tuhan, tapi dia selamat. Ya, dalam Wahyu pasal 22 itu orang-orang yang dipenggal kepalanya itu, ya, dia itu nanti bersama-sama menjadi raja, artinya punya kuasa. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Wahyu pasal 12. Ayat 10 sampai 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya ayat 11 kita fokus ya. Dan mereka mengalahkan dia maksudnya ya iblis itu oleh darah anak domba. Artinya dia itu mendapatkan masing-masing itu mendapatkan kekuatan tetap karena kurban Kristus. Namun demikian mereka itu tidak mengasihi nyawanya, harus memberikan nyawanya. Ya, harus disiksa sampai dibunuh dengan pedang. Kemudian menemani roh di bawah mezbah. Itu meterai yang kelima. Bapak yang kasih Tuhan, orang-orang yang mati syahid. Ya. Karena apa? Ya, perjuangannya cuma sampai di situ. Mereka itu adalah orang percaya tapi pembuat kejahatan. Tidak mengasihi kebenaran. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian pada akhirnya harus membayar harga keselamatannya dengan darahnya sendiri. Sekalipun kekuatan untuk mati syahid itu tetap karena kurban Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Ini meterai yang kelima. Kemudian meterai keenam ya itu oleh guru ketiga dari Indonesia, ya, elit global itu masuk bunker, ya,
Kemudian orang pilihan masuk kapal. Matius 24 ayat 31. Ya, pada saat materai ke-6 itu dibuka oleh guru Indonesia, guru ketiga, Bapak yang kasih Tuhan, ya, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian matahari menjadi hitam kelam seperti rambut seluruhnya. Kemudian bulan menjadi merah darah seluruhnya, ya. Kemudian langit menyusut bagaikan kitab yang digulung, karena kitab zaman dulu itu merupakan gulungan, ya. Langit itu bahasa Jawanya dijereng atau digelar, tapi kemudian digulung. Nah, ketika langit itu digulung, Bapak kasih Tuhan, maka bintang-bintang di langit itu berjatuhan dengan sangat dahsyat, banyak sekali. Langitnya digulung, bintangnya jatuh semuanya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian, ya, gunung-gunung dan pulau-pulau itu bergeser, pindah tempat, ya. Itu materai ke-6. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, orang pilihan itu masuk kapal dari keempat penjuru bumi. Ya, Matius pasal 24 ayat 31. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Itu materai ke-6. Ya. Sedangkan materai ke-7, Wahyu pasal 8 ayat 1 itu nanti akan dilaksanakan di kapal. Ketika terjadi langit buminya itu berguling-guling, ya, sebut polsip, ya, berpindah kutub utara pindah kutub selatan pindah kutub utara, kemudian berguling-guling, kasih Tuhan, dan buminya rubuh. Pada saat itu Wahyu pasal 8 ayat 1, ya, guru dari Indonesia itu memimpin penyembahan, ya, kurang lebihnya setengah jam, 28 menit itu merupakan saat terjadinya polsip. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kita baca Yesaya 24. Ayat 24 kita baca ayat 17 sampai 23. Hei penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya, bumi itu rebah, hancur, dan tidak akan bangkit lagi. Terus. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ya, itu Yesaya 24 itu jalan cerita ketika bumi itu dihancurkan. Ya, banyak orang akan masuk pelubang. Artinya bumi itu nanti akan terbuka lebih dahsyat dari zamannya Korah, Datan, Abiram. Lebih dahsyat dari yang pernah terjadi ya di Sulawesi itu. Banyak nanti yang masuk likuifaksi yang sangat dahsyat. Ya, yang tidak masuk pelubang nanti akan terkena jerat. Ya, karena buminya akan terhuyung-huyung seperti gubuk reot yang ditiup angin, ambruk dan tidak bangkit-bangkit lagi. Bukan kasih Tuhan, itu materai yang ke-6. Ya. Materai yang ke-6. Namun demikian, tetap Bapak yang kasih Tuhan, acara belum selesai. Masih ada sangkakala dan masih ada pokor. Ya. Kemudian, materai yang ke-7 tadi sudah saya katakan, dibuka anak domba itu di kapal. Jadi materai ke-7 itu kita sudah masuk kapal. Masuknya itu materai yang ke-6.
elit global masuk bunker, ya orang pilihan diambil sama malaikat masuk kapal. Apa yang kasih Tuhan, berarti yang bukan pilihan ya enggak masuk, ya. Kemudian sangkakala 1 sampai 7, ya. Wahyu 8 ayat 2 sampai 21 dan Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Peniupan 7 sangkakala oleh 7 buruh itu dilakukan di kapal, ya. Jadi peniupan 7 sangkakala oleh 7 buruh itu dilakukan di kapal. Karena saat meterai ke-6 dibuka, elit global main masuk bunker, orang-orang pilihan masuk kapal, ya. Kemudian kita langsung kepada sangkakala yang ke-6, ya. Ayat 15 ayat 4, ya. 4 malaikat, ya, yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga umat manusia, ya. 4 malaikat Tuhan itu namanya Filain, ya, dari divisi pamungkas, ya, itu dari divisi pamungkas, ya. Wahyu pasal 9, ya, yang nanti akan memunculkan 200 juta tentara, ya. Jumlah robot atau tentara bionik atau tentara Yajud wa Majud, ya, itu jumlahnya 200 juta, ya, membunuh dengan api, dengan asap, dengan belerang, ya. Yang mati, Bapak yang kasih Tuhan, jangan dikatakan sepertiga penduduk bumi. Kalau meterai yang keempat, ya, perang nuklir itu yang dibunuh, ya, yang mati 1/4 penduduk bumi. Kalau perkiraan 8 miliar, 1/4-nya berarti 2 miliar, ya, kurang lebih. Nah, tinggal 6 miliar. Dibunuh lagi oleh sangkakala yang ke-6, tentara yang jumlahnya 200 juta. Tentara ini kekuatannya ada pada api, asap, dan belerang. Berarti itu kan bukan manusia darah daging, ya, satu tentara buatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, yang dibunuh sepertiga penduduk bumi. Sepertiganya dari 6M kurang lebih, ya, 2 miliar. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Namun demikian, dalam Wahyu pasal yang ke-9 itu dikatakan yang tidak mati itu juga tidak bertobat. Sudah sampai dihukum seperti itu, tidak bisa bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa bertobat. Kemudian kita langsung kepada pokor, ya. Wahyu pasal 16 ayat 1. Karena yang lainnya sudah diajar sejak LPBKWI, ya, ini merupakan satu perkembangan-perkembangan yang kita semuanya wajib tahu sebagai suatu kasih karunia untuk mempertegas bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Wahyu 16 ayat 1. 7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, perintahnya tumpahkanlah ke atas bumi. Berarti 7 guru ini ketika 7 bokor itu di tangan, mereka tidak di bumi. Nah, di mana? Kalau sangkakala itu ditiup dari kapal, maka 7 bokor ini dicurahkan dari padang gurun pengungsian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, 7 bokor ini dicurahkan dari padang gurun pengungsian. Yang saya sudah sering katakan, itu surga. Yang ke sana itu Rasul Paulus naik, ya, itu dikosongkan. Kemudian semua yang dari sana itu sama Tuhan, ya, diposisikan di kapal untuk menghadapi kiamat, suatu perlindungan pada saat kiamat, sedangkan surga itu menjadi tempat pengungsian, ya, menjadi tempat pengungsian. Di sana kosong, di sana ada pandan, ada tebu, ada semua yang ditulis dalam Yesaya pasal 35 itu. Bapak yang kasih Tuhan, di sana ada gubuk-gubuk dan di sana ada tukang kebun juga tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi 7 guru itu, ya, menumpahkan 7 bokor murka Allah itu dari hutan taman atau dari padang gurun pengungsian.
Karena kan meterai ke-6 sudah rusak buminya, Bapak yang kasih Tuhan, tapi belum 100%. Ya, ketika berguling-berguling itu, sekalipun tidak bangkit, ada bagian-bagian ya bumi yang masih bisa ditempati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, penguasa bumi pada waktu itu adalah Wahyu 16 ayat 10. Ya, mari dibaca. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya, jadi penguasa bumi pada waktu itu ya tahta binatang serta perempuan sundal Babel, antikris dan nabi palsu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi penguasa bumi saat itu tahta binatang dan umatnya, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tampaknya ya tahta binatang ya itu selama 7 meterai dan 7 sangkakala relatif aman. Ya, dia bisa masuk sampai Bokor. Ya, relatif aman. Belum musnah. Kita perhatikan, ya. Pada saat meterai kelima dibuka pun, ya, tahta binatang itu tidak kena masalah. Bahkan umatnya juga tidak kena masalah. Saya pikir sendiri. Ya. Saya pikir sendiri. Ya. Kemudian pada saat Bokor itu dicurahkan, yang ditimpa itu bumi. Sehingga muncul bisul yang sangat dahsyat. Kemudian laut. Manusia kan tidak di laut, ya, cuma ada binatang-binatang yang tinggal di laut dan mungkin juga kapal-kapal, ya. Kemudian sungai-sungai dan mata-mata air. Bokor 1 itu menimpa bumi, Bokor kedua menimpa laut, Bokor ketiga menimpa sungai dan mata-mata air, Bokor keempat itu matahari. Bapak yang kasih Tuhan, baru Bokor yang kelima itu menimpa tahta binatang. Ya, mengalami gelap gulita. Kalau gelap gulita itu berarti semua ya alat komunikasi apapun secanggih apapun itu rusak. Seperti pada zamannya itulah di Mesir, ketika terjadi kegelapan, bukan seperti kegelapan kalau lampu itu mati. Orang masih bisa tunuk-tunuk, jalan pelan-pelan, tidak apal tempatnya, ya. Berjalan sambil pegangan ini dan sebagainya. Tapi di Mesir itu tidak demikian. Ya, selama 3 hari ya orang di Mesir itu tetap pada tempatnya karena kegelapannya itu sangat pekat. Bapak yang kasih Tuhan. Dan demikian juga ya yang menimpa tahta binatang itu sudah begitu mereka tuh dalam kesakitan karena bisul. Bapak yang kasih Tuhan. Sudah cari, mengapa tahta binatang itu kok tidak kena meterai kelima? Ya, demikian juga umatnya. Bapak yang kasih Tuhan, baru nanti Wahyu 18 ya, itu dipanggil keluar oleh malaikat sang surya untuk bertobat. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian katakan dalam Wahyu 16 ayat 11, mereka itu tidak juga bertobat, bahkan menghujat. Ya, menghujat dan tidak bertobat. Kemudian Bokor yang ke-6 itu perang Harmagedon. Ya, kalau meterai ke-4 itu perang nuklir, maka ini Bokor yang ke-6 itu perang Harmagedon. Katakan perang ini kembali pada perang tradisional, pakai kayu dan tongkat. Karena semua senjata-senjata itu sudah habis saat meterai yang ke-4. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Perang Harmagedon itu dipimpin oleh Antikris dan 10 raja yang barusan dilantik bersama-sama dengan Antikris. Dan mereka berkuasa selama 1 jam. Jadi kerajaan Antikris itu nanti akan digelar, ya, didirikan di neraka. Untuk waktu 42 tahun. Ya,
Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang terakhir, semua orang yang membawa daun palem ya, itu masuk the Great Tribulation. Namun kemudian mereka menerima ya Roh Kudus, menerima air kehidupan yang ditawarkan oleh, kita baca Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, jadi Roh Kudus dan pengantin perempuan mempelai anak domba itu terlibat di dalam menolong saudara-saudaranya ya yang kecemplung rokok selama 42 tahun. Mereka itu yang ditulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Mereka itu masuk Great Tribulation. Tetapi mereka menerima air kehidupan. Air kehidupan itu Roh Kudus dan firman Allah. Dan mereka bertobat. Bapak yang kasih Tuhan, dari ibadahnya yang salah ya. Kemudian mereka diselamatkan oleh anak domba. Gembalakan oleh anak domba dibawa ke mata air kehidupan. Wahyu 7 ayat 9 sampai seterusnya mengatakan demikian. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian Tuhan itu datang. Kita baca Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, jadi Tuhan itu datang antara Bokor ke-6 dan ke-7. Jadi Tuhan datang itu kita sudah di padang gurun pengungsian. Berbahagialah ya, katakan dia yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya banyak berdoa, banyak PM, dan yang memperhatikan pakaiannya. Kan di padang gurun pengungsian itu kan kita merajut pakaian. Ya, pakaian yang mempelai sedemikian dahsyat. Pakaian yang nanti jadi undangan. Ya, pakaian yang nanti menjadi keluarga, jadi pengiring. Itu semuanya dirajut di padang gurun pengungsian. Ya, dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian itu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang benar. Ya, perbuatan yang baik dan benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 mengatakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan itu datang ketika kita sudah berada di padang gurun pengungsian. Ya. Karena kalau kita melihat dari Bokor 1 sampai Bokor yang kelima tadi, kan di bumi ini tinggal ada tahta binatang, kemudian umatnya. Sementara bumi pada Wahyu pasal 6 atau ke-6 sudah rusak. Kita sudah di kapal. Ya, kita sudah di kapal. Jadi materai itu dibuka di bumi, materai ke-7 di kapal, sangkakala itu ditiup di kapal, Bokor itu dicurahkan ke bumi. Kalau dicurahkan ke bumi kan berarti dari tempat lain. Nah, itu dari taman hutan taman atau padang gurun pengungsian. Apa yang kasih Tuhan? Ya. Kemudian Bokor yang ke-7 ya, dunia hancur, kiamat total. Apa yang kasih Tuhan? Ya. Sementara ya, ini garis besar ya, Mesabu di dalam
penggenapannya dan dalam kesempurnaannya. Dan nanti tentunya akan lebih detail lagi kalau Wahyu pasal 10 itu digenapi. Ya. Tapi paling tidak sekarang ini kita sudah tahu, oh meterai itu dibuka di sini. Sangkakala itu nanti ditiupnya di sini. 7 bokor murka Allah itu nanti dicurahkannya dari sini. Karena pada saat 7 bokor tadi kan kita tahu, yang dikom itu bumi dengan orang-orang yang kena bisul. Kemudian laut, kemudian mata air, kemudian matahari, ya, kemudian tahta binatang. Berarti kan yang banyak manusianya itu ya tahta binatang dan kerajaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian sementara ya seperti yang saudara baca di banner belakang itu, saya akan bacakan. Mari Mas Guntur, ya. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bahasa Jawanya, saha tuan dadosaken ratu ngiras imam, sumaos ing Allah kawula, sarta badhe sami ngeratoni wonten ing bumi. Ya, imamat rajani itu bahasa Jawanya ya itu tahun LAI tahun 1961 ya. Ratu ngiras imam. Ya. Jadi itu menunjuk pada pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelainya anak domba itu mempelainya raja di atas segala raja. Maka dia disebut ratu. Tapi dia juga adalah imam-imam yang full timer melayani Tuhan sebagai imam-imam. Ya. Tempat tinggalnya di sekitar bait Allah atau tabernakel kalau zaman dulu. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang disebut sebagai ratu ngiras imam itu ya jumlahnya itu 1 miliar. Ya, jumlahnya itu 1 miliar. Terdiri dari hierarki 1, 5, 6, 8, kemudian GPA ya, hierarki dan GPA itu sakti, sugih, suci. Ya, sebab itu saudara sebagai GPA itu anaknya hierarki. Ya, karena waktu proses MP3-nya itu mereka masih kecil-kecil, ya. Belum tahu apapun. Lah, sebab itu hari-hari berikutnya ketika saudara ini sudah mulai remaja, saudara harus menjalani MP3. Hari-harimu itu adalah MP3. Sudah dibentuk oleh Tuhan. Kalau tidak mau dibentuk, ya nanti ditinggal di Indonesia. Biar kena perang nuklir dan bleh karo antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian Israel yang kurang lebihnya 10 juta lebih. Ya, kemudian hierarki kedua itu para nabi, para rasul serta tokoh-tokoh PL dan PB, kemudian hamba-hamba Tuhan pinunjul sepanjang zaman gereja 2000 tahun. Itu yang akan diam di ruang maha suci menjadi ratu ngiras imam, ya. Mereka itu menjadi pelaksana 21 Mesabung, berada dalam perlindungan Tuhan, dilayani para malaikat. Ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 12 sudah biasa kita baca, nanti dibaca lagi. Orang yang menempatkan diri dalam perlindungan Tuhan. Baca saja sedikit ya, supaya saudara paham. Mazmur 91 ayat 1 saja. Nanti selebihnya dibaca sendiri. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, jadi duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau duduk itu berarti kan itu berdoa. Bahasanya sekarang PM. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Malam-malamnya itu dipakai untuk berada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti akan dilindungi. Sekalipun ya di kiri itu rebah 1000, di kanan 10.000, dia tetap selamat. Karena dilindungi oleh para malaikat yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan ya. Kemudian ya kita baca Ibrani 20, Ibrani 2 ayat 1 sampai 4.
Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, terima kasih. Saya baca ulang perlahan-lahan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi apa yang sudah kita dengar itu harus diperhatikan dengan teliti. Diperhatikan dengan teliti itu artinya didengarkan, ya, dibaca, kemudian dituruti. Pasal 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian. Ya. Diperhatikan dengan teliti itu artinya dimamah biak. Bukan cuma dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi dibaca lagi, didengarkan lagi, dicermati, kemudian dicocokkan dengan hidup kita. Ada satu tabiat, ada satu karakter yang halal. Bagaikan lembu sapi, kambing domba, itu binatang yang memamah biak. Ya. Artinya apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian dilakukan dalam hidup. Bapak yang kasih Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Sebagai lembu-lembu, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak demikian, nanti kita akan hanyut di bawah arus. Arus yang terjadi pada akhir zaman ini apa? Arus kemurtatan. Bapak yang kasih Tuhan, arus kemurtatan. Ya, arus kemurtatan. Bahasa Inggrisnya ya. Arus itu dikatakan slip. Ya. Slip itu tergelincir. Ya. Tergelincir atau ya, pleset, terus jatuh, terpeleset atau tergelincir. Karena arus yang kuat tadi, arusnya siapa? Arusnya roh-roh antikris, arusnya roh-roh nabi palsu yang menawarkan kenikmatan daging, rasa, dan harta. Seperti Daniel 11 ayat 32, nanti kita baca. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, tawari, ngapain kamu hidup sekali kok sengsara banget? Ya, dinikmati. Ya, nanti kita mati masuk neraka, tidak ada neraka itu. Surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Orang Saduki, ya, satu aliran dari orang Yahudi itu tidak percaya neraka, tidak percaya surga, tidak percaya malaikat. Nah, itu juga ada di tengah-tengah akhir zaman ini. Bapak yang kasih Tuhan, ngapain kamu sengsara-sengsara terus? Nanti mati masuk neraka, orang enek neraka kira eneng. Allah itu kasih, dia tidak menciptakan neraka. Nanti kan orang kan ngomong begitu, Allah itu kasih, dia tidak menciptakan neraka. Oh, berarti tidak pernah baca Alkitab. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi arus yang kuat itu membuat orang itu terseret, ya, tergelincir atau terpeleset. Kita baca Mazmur 73. Ini yang membuat Raja Daud itu nyaris selip. Ya, bahasa Jawanya selip, tapi bahasa Inggrisnya slip. Tergelincir atau terpeleset. Mazmur 73. Ayat 1 mulai. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, kalau kita baca bahasa Inggrisnya itu slip ya. Terpeleset atau tergelincir. Karena arusnya siapa? Arusnya orang fasik yang diberkati. Terus. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik.
Nah, pembual-pembual itu hidupnya mujur. Orang fasik itu hidupnya mujur terus. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, justru orang fasik ini yang arusnya begitu kuat, Bapak yang kasih Tuhan, orang-orang itu malah berbalik mendapatkan mereka. Mereka tuh punya bolo yang sangat banyak. Karena apa? Ya iming-imingnya mereka tidak pernah kena tulah, mereka tidak pernah kena masalah, gemuk, diberkati. Bapak yang kasih Tuhan. Terus dibaca. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, kau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Terima kasih. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Sedasat Raja Daud saja nyaris terpeleset. Karena arus yang kuat dari orang fasik yang diberkati, berlimpah-limpah. Tetapi Raja Daud setiap hari kena tulah, setiap hari kena masalah, setiap hari kena cambuk. Terima kasih Tuhan. Seperti layaknya Ayub. Ya, memang demikian cara Tuhan mendidik anaknya. Anak Tuhan ya dididik sama Tuhan, anak iblis ya diujo sama iblis. Terima kasih Tuhan. Ya. Orang fasik yang sehat, kuat, tanpa tulah, ya, itu merupakan satu arus yang membuat nanti banyak umat Tuhan itu terpeleset, tergelincir, dan jatuh. Tetapi untuk kita, ya, yang memperhatikan firman Tuhan, memperhatikannya dengan cermat, kemudian memamah biak, Bapak yang kasih Tuhan, maka kita akan terbebas dari arus tersebut. Kita kembali kepada Ibrani pasal 2. Saya bacakan ya ayat yang kedua. Sebab kalau firman dikatakan dengan perantaraan para malaikat, atau kalau sekarang begitu para guru, para hamba Tuhan yang pinunjul, tetap berlaku. Ya, jadi semua firman Tuhan itu tetap berlaku, tidak ada yang kemudian tidak kepakai. Ya, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan itu akan mendapatkan balasan. Ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput? Ya, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, keselamatan untuk kita. Ibrani itu kan terkena pintu tirai. Ya, kita yang di pintu tirai itu mendapatkan keselamatan yang sebesar itu. Karena kalau sudah selesai di pintu tirai, kita masuk ruang Maha Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Kita masuk ruang Maha Kudus itu suatu keselamatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat mulia. Udah, untuk menyatakannya itu tidak ada kata yang tepat.
ya, masuk dalam bilangan 1 miliar. Jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu satu hal yang tinggi, di atas yang tinggi, di atas yang tinggi, tinggi banget, maha mulia sekali. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa mempertahankan posisi itu kalau kita tuh memperhatikan firman pengajaran, kemudian mentaatinya. Karena ketidaktaatan dan setiap pelanggaran itu akan menerima balasan yang setimpal. Kalau kita tidak taat, kalau kita melanggar, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bapak yang kasih Tuhan, orang tuh kalau sudah naik tinggi banget jatuh gitu, jatuhnya dahsyat dan sangat menyakitkan. Ya, dan sangat menyakitkan. Menyakitkannya bagaimana? Ya, dia nanti harus ditinggal di Indonesia menghadapi meterai keempat dan kelima dan tidak bawa masuk kapal. Ya. Karena yang dipulung atau yang diambilkan orang pilihan. Matius 24 ayat 31 kan demikian. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi memang untuk masuk kerajaan surga itu nanti pada akhirnya semuanya itu masuk surga. Ada yang diambil dari neraka. Ada yang nanti masih diambil lagi sesuai dengan Wahyu 22 ayat 17 tadi. Itu adalah orang-orang dari Wahyu pasal 7 ayat 9 dan sampai ayat yang terakhir. Bapak yang kasih Tuhan. Yang masuk di dalam kerajaannya antikris. Itu nanti diambil semuanya. Bahkan yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi itu nanti diselamatkan. Tapi yang berbeda itu adalah posisinya di dalam kerajaan surga. Ada yang menjadi umat. Itu di halaman. Ada yang menjadi anak atau keluarga itu di ruang suci. Ada yang menjadi ratu, ngiras, imam. Itu di ruang maha suci. Itu satu keselamatan yang sebesar itu. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani. Jemaat Ibrani itu ya dari 14 suratnya Rasul Paulus, satu untuk orang Israel. Kan Rasul Paulus berkata, dia berjuang kalau dia tuh bisa menyelamatkan bangsanya. Beberapa orang. Nah, maka ditulislah surat Ibrani. Banyak-banyak berbicara tentang korban yang menurut hukum Taurat dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar Melkisedek. Bapak yang kasih Tuhan. Tidak mungkin darah domba dan darah lembu itu menyucikan. Yang bisa menyucikan dan menyempurnakan itu adalah darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 10 ya, ayat 1 dan seterusnya mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ya menutup tahun 2024 ini, bagaimana kita membangun urapan Roh Kudus melalui PM. Saudara bisa datang ke tempat ibadah, ya. Kalau gembala tidak di tempat, mungkin tua-tua jemaat bisa mengatur, atau mungkin PM di rumahnya sendiri-sendiri, tapi ya ora terus turu, ya. PM di rumahnya sendiri-sendiri, dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, karena nanti ada saatnya saudara tidak bisa minta minyak kepada siapapun. Ya, Matius 25 tadi. Orang tua tidak bisa minta minyak sama anaknya. Kalau dia tertinggal di Indonesia, kemudian meterai keempat dibuka, perang nuklir, ya ada orang tua terus, yuk kita tak lindungi. Ya, dia kena dari belakang, anaknya juga kena. Apa yang kasih Tuhan? Tidak ada orang yang bisa selamat ya dari perang nuklir itu. Apalagi itu dibukanya di selatan. Udah Kelabu itu kan arahnya ke selatan. Ya, Indonesia itu kan sangat dekat dengan Australia. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu, mari kita melaksanakan penimbun urapan Roh Kudus melalui media yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu PM. Pastori ini, ya, Pastori Jogja ini, banyak-banyak janda-janda dan ibu-ibu. Ya, bapak-bapaknya tidak pernah ngerti PM. Ya, kecuali Pakil Gembala. Ya, bapak-bapaknya tidak ngerti PM. Nanti tidak bisa istrimu melindungi kalau kamu tertinggal. Karena kan dikatakan ada 2 orang di tempat tidur, 1 dibawa, 1 ditinggal.
Ada 2 orang di ladang, 1 dibawa, 1 ditinggal. Ada 2 orang di tempat pengirikan, 1 dibawa, 1 ditinggal. Apa yang kasih Tuhan. Jadi, bapak-bapak di pastori juga harus rajin PM. Kalau saudara kerepotan, ya, anaknya bisa dibawa kalau tidur, kalau di sini nanti bangun seperti anak 4 itu malah ribut. Ya, kalau sudah tidur, tinggal nanti 1 jam ditengok, gantian. Minta hikmat untuk bisa mengikuti PM. Kita tinggal di pastori cuma berjalan tidak sampai 1 kilo. Apa yang kasih Tuhan. Begitu kesetnya ndak karuan. Apa pengen ketinggal. Ya. Berjuang. Ada kebangkitan untuk menimbun urapan. Ya. Hingga di dalam Ibrani pasal 2 tadi, kita itu jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Keselamatan di mana kita tuh sudah di pintu tirai. Ibrani itu pintu tirai. Ya. Ruang Maha Suci itu 1 miliar, ruang suci 100 miliar, halaman itu triliunan, wakeh banget. Makanya sampai ke pidek-pidek. Ya. Nanti saat kita menjadi utusan itu disertai dengan tanda-tanda, disertai dengan mujizat-mujizat, dan berbagai-bagai pernyataan kekuasaan sebagai karya Roh Kudus. Ya. Bukan nanti, sekarang saja di antara kita sudah banyak sekali yang melihat penglihatan, banyak sekali yang melihat pernyataan, mendapatkan pernyataan-pernyataan. Ya, tadi malam ya, tanggal 31 Desember jam 1, semua yang ikut PM di sini itu bersaksi. Ya. Menyatakan, aku melihat seperti ini, aku mendapat pernyataan seperti ini, aku mendapatkan hal seperti ini. Hampir semuanya bersaksi. Apa yang kasih Tuhan. Ya. Ini belum apa-apa. Kita baru PM kisaran 3 bulan lebih sedikit. Dan nanti kalau kita tuh sudah masuk Pentakosta akhir zaman, Roh Kudus itu sudah sempurna dengan angka 7. Ya. Ada dalam diri kita sehingga kita menjadi bait sucinya Roh Kudus. Kemudian ada 7 tanduk. Ya, artinya kita ini mulai memiliki kuasa. Ya, memiliki otoritas. Kemudian ada 7 roh. Bapak yang bisa Tuhan, Roh Kudusnya sempurna. Ada 7 tanduk, ada 7 mata. Artinya mata rohani kita sudah mulai terbuka. Bapak yang ngasih Tuhan. Bisa melihat alam dimensi 1, 2, 3, 4. Karena kalau tidak mata rohaninya terbuka, kita melanglang jagat. Ya nanti akan banyak kena hambatan. Itulah sebabnya PM ini mengantar kita masuk. Wahyu 10 digenapi, Wahyu 10 akan melaksanakan Pentakosta akhir zaman. Kemudian kita akan diutus untuk memenangkan Goyim yang terakhir. Baru kemudian gerakan kuda putih. Mungkin berbarengan atau bagaimana. Bapak yang kasih Tuhan. Itu waktunya sudah sangat dekat sekali. Ya. Waktunya sudah sangat dekat sekali. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya. Pengumuman ya. Ini kan sebentar lagi masuk 1 Januari. Harusnya jam 1 sampai jam 7 kita PM. Tapi untuk 1 Januari ditiadakan. Ya. 2 Januari nanti PM dilaksanakan lagi. Kemudian pengumuman juga ya untuk pesta tutup buka tahun di kapal itu dimulai nanti jam 12 sampai jam 6. Sebab itu kalau saudara selesai ibadah makan ya pulang langsung tidur. Ya saudara pasti ada di sana. Nanti kalau pulang ya di delete ya. Nanti pikirnya ya saudara, oh panganan enak-enak aku tak rono terus. Terima kasih Tuhan. Ya jadi di kapal itu ada tutup buka tahun nanti jam 12 ya sampai jam 6 berarti sudah masuk tanggal 1 Januari 2025. Sementara hitungannya sana saya tidak tahu. Ya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Jadi saudara itu sudah tahu. Oh, sangkakala itu nanti di sini. Ya. Di tiup bokor itu nanti dicurahkan di sini karena sudah sedikit orangnya. Bumi, laut, mata air, matahari. Yang ada orangnya cuma tahta binatang dan kerajaannya. Ya.
Mari kita masuk di dalam doa, ya.